Berikut adalah beberapa rahasia efektif untuk membuat pikiran menjadi lebih tenang. Cocok untuk kamu yang ingin menghadapi hari dengan lebih damai dan fokus. 1. Bernapas secara sadar. Fokus pada pernapasan adalah cara tercepat untuk menenangkan pikiran. Coba teknik matu judaptona. Tarik napas selama 4 detik, tahan selama 7 detik, hembuskan perlahan selama 8 detik. 2. Tuliskan pikiranmu. Menulis beban pikiran di kertas bisa mengurangi tekanan mental. Cukup luangkan 5-10 menit setiap malam untuk mencurahkan isi hati. 3. Kurangi stimulasi digital. Paparan berlebihan terhadap notifikasi, berita, dan media sosial memicu stres. Matikan notifikasi atau coba digital detox beberapa jam sehari. Latihan meditasi. Meditasi secara rutin membantu mengatur emosi dan menurunkan kadar hormon stres, mulai dari 5 menit per hari dengan bantuan aplikasi atau panduan video. 5. Dekat dengan alam, berjalan di taman atau sekadar duduk di tempat terbuka bisa mereset pikiran yang lelah. Alam memberi efek menenangkan secara alami. 6. Dengarkan musik tenang atau suara alam. Suara hujan, ombak, atau musik instrumen lembut terbukti membantu merilekskan pikiran. 7. Menuliskan 3 hal yang kamu syukuri setiap hari bisa mengalihkan pikiran dari kecemasan ke hal-hal positif. 8. Terima yang tak bisa dikendalikan. Banyak ketegangan muncul karena kita ingin mengontrol hal-hal di luar kendali. Latih dirimu untuk berkata, saya melakukan yang terbaik, sisanya saya lepaskan. Berikut penjelasan tentang cara menerapkan teknik bernapas secara sadar, mindful breathing. Apa itu mindful breathing? Mindful breathing adalah latihan memperhatikan napas dengan penuh kesadaran tanpa mengubahnya secara paksa. Fokus utama adalah berada di saat ini, tidak larut dalam pikiran masa lalu atau kekhawatiran masa depan. Langkah-langkah praktis melakukan mindful breathing. 1. Cari tempat tenang, duduk atau berbaring di tempat yang nyaman dan minim gangguan. 2. Tutup mata. Menutup mata bisa membantumu lebih fokus ke dalam diri. Fokus ke napas. Arahkan perhatianmu ke alur napas. Rasakan udara masuk melalui hidung, rasakan perut atau dada mengembang, rasakan udara keluar secara perlahan. Jangan mengatur napas, hanya amati. Biarkan napas mengalir secara alami. Kamu hanya mengamati, tidak mengontrol. 5. Jika pikiran melayang, bawa kembali ke napas. Itu normal. Begitu kamu sadar pikiran melantur, dengan lembut arahkan kembali perhatian ke napas. Ini bagi penting dari latihan durasi awal yang dianjurkan. Mulailah dengan 2-5 menit per hari, lalu tingkatkan bertahap. Gunakan timer jika perlu. Versi singkat untuk keadaan sibuk. 1. Tarik napas dalam dan perlahan selama 4 detik. Tahan napas 2 detik. 3. Hembuskan perlahan selama 6 detik. 4. Ulangi 3 kali. Latihan ini sederhana tapi berdampak besar jika dilakukan rutin. Berikut penjelasan cara membuat tubuh menjadi lebih sehat dengan langkah-langkah yang sederhana tapi efektif jika dilakukan secara konsisten. 8 cara membuat tubuh lebih sehat. 1. Makan makanan bergizi seimbang. Perbanyak sayur, buah, biji-bijian, kacang-kacangan, ikan, dan protein tanpa lemak. Batasi makanan cepat saji, gorengan, gula berlebih, dan makanan ultra proses. Tips, buat piring makan berisi, mebas sayuran, intera protein, wantara karbohidrat kompleks seperti nasi merah atau kentang rebus. Bergerak aktif setiap hari, lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari. Contoh, jalan kaki cepat, naik yoga, bersepeda, atau latihan di rumah. 3. Minum air yang cukup, rekomendasi umum, 2 liter per gelas per hari, lebih jika banyak berkeringat. Hindari terlalu banyak minuman manis dan berkafein. 4. Tidur yang berkualitas. Usahakan tidur 9 jam per malam, tidur teratur, tidak begadang. Hindari layar ponsel minimal 30 menit sebelum tidur. 5. Cukup terpapar sinar matahari. 10-15 menit paparan sinar matahari pagi membantu tubuh memproduksi vitamin D, baik untuk imun dan tulang. 6. Hindari rokok dan alkohol berlebih. Rokok dan alkohol merusak organ tubuh dan mempercepat penuaan. Kalau kamu merokok, pertimbangkan mulai program berhenti secara bertahap. 7. Kelola stres dengan baik. Stres kronis melemahkan sistem imun. Coba meditasi, journaling, olahraga, berbicara dengan orang terpercaya, atau terapi jika perlu.
Light. Rutin periksa kesehatan. Cek tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan kesehatan umum secara berkala, terutama jika ada riwayat keluarga. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang cara mengolah stres dengan baik, supaya pikiran tetap jernih dan tubuh tidak cepat lelah. Cara efektif mengelola stres dengan baik. Latihan relaksasi, meditasi, dan pernapasan. Luangkan waktu 5-10 menit untuk bernapas secara sadar atau bermeditasi. Fokus pada napas atau gunakan aplikasi meditasi untuk pemula seperti Insight Timer, Headspace, atau Calm. Manfaat: menenangkan sistem saraf, menurunkan hormon stres, kortisol. Tulis pikiranmu, tulis isi hati, unek-unek, atau daftar hal yang kamu syukuri. Bisa dilakukan setiap malam sebelum tidur. Manfaat: membantu melepaskan emosi dan melihat masalah lebih jernih. Olahraga rutingan seperti jalan kaki, stretching, atau bersepeda bisa sangat membantu. Lakukan minimal 3 seminggu, 30 menit per sesi. Manfaat: melepaskan hormon endorfin, pengurang stres alami. Ceritakan ke orang terpercaya. Jangan simpan semua sendiri. Cerita ke teman, keluarga, atau konselor bisa sangat membantu. Manfaat: mendapat dukungan emosional dan sudut pandang baru. 5. Kelola waktu dengan baik. Buat jadwal harian yang realistis, jangan terlalu padat. Gunakan metode sederhana seperti to-do list, prioritas harian, atau teknik Pomodoro. Manfaat: menghindari rasa kewalahan dan kelelahan mental. 6. Lakukan aktivitas yang kamu nikmati. Dengarkan musik favorit, menggambar, menulis, masak, atau jalan-jalan ke alam. Jadwalkan waktu khusus untuk diri sendiri setiap hari, walau hanya 10-15 menit. Tidur yang cukup. Kurang tidur, reward stres lebih tinggi. Tidur 7-9 jam sangat penting. Hindari kafein di malam hari dan kurangi layar ponsel sebelum tidur. Latih rasa syukur dan penerimaan. Fokus pada hal-hal kecil yang masih berjalan baik dalam hidupmu. Latih diri untuk menerima hal-hal yang tidak bisa dikendalikan dan fokus pada yang bisa kamu lakukan. Mengelola waktu dengan baik sangat penting agar kamu bisa produktif tanpa berlebihan. Berikut penjelasan lengkap dan praktis tentang cara mengelola waktu dengan baik. 8 cara efektif mengelola waktu dengan baik. 1. Buat to-do list setiap hari. Tulis semua tugas yang harus dilakukan hari itu. Tandai mana yang paling penting atau mendesak. Tips: gunakan sistem sederhana must do, what should, do, could bisa nanti. Jam 2. Gunakan prinsip prioritas laba pool, fokus pada 20% kegiatan yang memberi 80% hasil. Contoh, daripada sibuk semua hal, fokus pada yang benar-benar berdampak besar. 3. Coba teknik Pomodoro. Kerja fokus selama 25 menit, istirahat 5 menit. Ulangi 4 kali, lalu istirahat panjang 15-30 menit. Manfaat: menjaga fokus dan mencegah kelelahan otak. Jangan multitasking. Lakukan satu tugas dalam satu waktu. Multitasking justru menurunkan kualitas kerja, bikin otak cepat lelah. 5. Buat jadwal harian atau mingguan, bagi waktu untuk kerja, belajar, istirahat, olahraga, dan me time. Gunakan planner, Google Calendar, atau aplikasi seperti Notion, Todoist, Trello. 6. Belajar berkata tidak. And jangan terima semua permintaan orang lain kalau bisa mengganggu jadwalmu. Tetapkan batas waktu dan energi untuk dirimu sendiri. Kurangi gangguan, distraction. Matikan notifikasi saat bekerja. Atur waktu khusus untuk cek media sosial, misalnya hanya 2 sehari. 8. Jaga energi, bukan cuma waktu. Percuma punya banyak waktu kalau kamu kelelahan. Istirahat cukup, makan bergizi, dan beri waktu jeda dalam aktivitasmu. And contoh jadwal sederhana harian, waktu, aktivitas. Animals. 06:07 bangun dan olahraga ringan. 07:08 sarapan dan persiapan hari. 12:11 fokus kerja belajar. 11:12 istirahat makan siang. 12 tugas produktif lainnya. 18 mahai itu waktu bebas rekreasi, berbaking, refleksi, and journaling. Melatih rasa syukur dan penerimaan adalah cara yang sangat ampuh untuk menjaga kesehatan mental dan membuat hidup terasa lebih ringan meskipun keadaan tidak selalu sempurna. Berikut penjelasannya.
Cara melatih rasa syukur dan penerimaan. 1. Tulis 3 hal yang kamu syukuri setiap hari. Setiap malam atau pagi, tuliskan 3 hal sederhana yang kamu syukuri hari itu. Misalnya, bisa sarapan dengan tenang. Mendapat pesan baik dari teman, cuaca hari ini cerah. Kenapa penting? Ini melatih pikiran untuk fokus pada hal positif, bukan kekurangan. 2. Terima apa yang tak bisa kamu kendalikan. Tanyakan pada dirimu, apakah ini bisa aku ubah atau tidak? Jika tidak, katakan dalam hati, aku menerima ini dan fokus pada hal yang bisa aku lakukan. Contoh, kamu tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kamu bisa mengubah sikapmu hari ini. 3. Ucapkan terima kasih secara langsung. Katakan terima kasih pada orang lain, baik secara langsung, lewat pesan, atau tulisan. Ini bisa hal kecil seperti terima kasih sudah mendengarkan aku hari ini. Efeknya, rasa syukur jadi lebih hidup karena kamu melibatkan hubungan sosial. 4. Ingat bahwa tidak semua harus sempurna. Latih dirimu menerima bahwa hidup kadang naik turun. Penerimaan bukan berarti pasrah, tapi saya mengakui kenyataan ini, tapi saya tetap melangkah. Contoh afirmasi, aku boleh merasa lelah, tapi aku tetap berharga. Aku tidak harus sempurna untuk merasa damai. 5. Gunakan pertanyaan-pertanyaan reflektif ini setiap hari. Apa satu hal yang berjalan baik hari ini? Apa yang bisa aku pelajari dari hal yang membuatku kesal hari ini? Apa yang sedang aku terima hari ini, meski belum ideal? Menggunakan pertanyaan reflektif setiap hari adalah cara yang sederhana tapi sangat efektif untuk melatih kesadaran diri, menenangkan pikiran, dan membangun pola pikir positif. Berikut penjelasan lengkapnya. Cara menggunakan pertanyaan reflektif setiap hari. Apa itu pertanyaan reflektif? Pertanyaan reflektif adalah pertanyaan yang kamu ajukan pada diri sendiri untuk mengulas pengalaman, perasaan, dan makna hidup sehari-hari. Tujuannya bukan mencari jawaban benar, tapi melatih kejujuran pada diri sendiri. Langkah-langkah menggunakannya. 1. Luangkan waktu khusus 10 menit. Waktu terbaik sebelum tidur atau pagi hari sebelum memulai aktivitas. Cari tempat tenang. Siapkan buku catatan atau aplikasi catatan digital. Tanyakan 1-3 pertanyaan reflektif seperti ini. Contoh pertanyaan syukur dan kesadaran positif. Apa satu hal yang berjalan baik hari ini? Apa hal kecil yang membuatku tersenyum hari ini? Siapa yang membuat hariku lebih baik hari ini? Contoh pertanyaan penerimaan dan pembelajaran. Apa hal sulit yang aku alami dan apa yang bisa aku pelajari darinya? Apakah ada sesuatu yang aku perlu lepaskan hari ini? Bagaimana aku merespons tekanan hari ini? Apakah aku bangga dengan cara itu? Contoh pertanyaan diri dan tujuan. Apakah aku sudah hidup sesuai dengan nilai-nilai yang kupercayai? Hal apa yang ingin aku perbaiki atau tingkatkan besok? Tulis jawaban dengan jujur, tidak perlu sempurna. Tidak perlu panjang atau indah, yang penting tulus dan nyata. Bahkan 2-3 kalimat pun sudah cukup. 4. Ulangi secara konsisten, seperti melatih otot, refleksi juga perlu kebiasaan. Kamu bisa gunakan template atau reminder harian agar tidak lupa. Bonus manfaat meningkatkan ketenangan batin, mengurangi stres and overthinking, membantu mengenali diri sendiri lebih dalam, memperkuat rasa syukur dan makna hidup. Berikut adalah penjelasan lengkap dan praktis tentang cara latihan meditasi. Cocok untuk pemula dan bisa dilakukan di rumah tanpa alat khusus. Apa itu meditasi? Meditasi adalah latihan untuk melatih pikiran agar lebih tenang, fokus, dan sadar terhadap saat ini. Tujuannya bukan mengosongkan pikiran, tapi mengamati pikiran tanpa ikut terbawa. Manfaat meditasi yang konsisten menurunkan stres dan kecemasan, meningkatkan fokus dan kesadaran diri, menenangkan emosi dan pikiran yang berlarian, membantu tidur lebih nyenyak. Cara latihan meditasi untuk pemula, menurunkan stres dan ketenangan. Duduk di lantai dengan alas, di kursi, atau bahkan di tempat tidur. Pastikan posisi nyaman dan punggung tegak. Tutup mata atau fokus ke titik tenang. Ya, kalau kamu kurang nyaman memejamkan mata, bisa lihat titik tetap seperti lilin atau dinding kosong. 3. Fokus pada napas. Rasakan udara masuk dan keluar dari hidung. Rasakan perut mengembang saat menarik napas dan mengempis saat menghembuskan. Biarkan pikiran datang dan pergi. Pikiran pasti muncul. Itu normal. Jangan dihakimi, cukup sadari.
kembalikan fokus ke napas. Contoh dalam hati, oh, aku sedang berpikir. Oke, kembali ke napas. 5. Gunakan timer. Mulailah dengan 5 menit saja, lalu perlahan naikkan jadi 10-15 menit. 6. Gunakan aplikasi bantu jika mau. Headspace, Insight Timer, atau Calm menyediakan panduan meditasi suara. Atau kamu bisa mulai dengan video YouTube, meditasi 5 menit untuk pemula. Tips agar konsisten. Jadwalkan waktu tetap setiap hari, misalnya pagi atau sebelum tidur. Lebih baik 5 menit setiap hari daripada 30 menit tapi hanya seminggu sekali. Contoh meditasi singkat 2 menit. 1. Duduk tenang, tutup mata. 2. Tarik napas dalam selama 4 detik. 3. Tahan 2 detik. Hembuskan perlahan 6 detik. 5. Ulangi sambil mengamati napas. 6. Jika pikiran melantur, kembalikan ke napas. Berikut adalah penjelasan tentang manfaat meditasi jika dilakukan secara konsisten, baik untuk pikiran, tubuh, maupun emosi. Manfaat meditasi yang konsisten. 1. Mengurangi stres dan kecemasan. Meditasi menenangkan sistem saraf dan menurunkan kadar hormon stres seperti kortisol. Pikiran menjadi lebih ringan, tidak mudah panik, dan lebih tenang menghadapi tekanan hidup. 2. Meningkatkan fokus dan konsentrasi. Dengan berlatih kembali ke napas, setiap kali pikiran mengembara, kamu melatih otak untuk fokus lebih lama dan mudah menyelesaikan tugas tanpa terganggu. 3. Menstabilkan emosi. Meditasi membantu kamu lebih sadar terhadap emosi, sehingga tidak langsung bereaksi negatif saat marah, kecewa, atau cemas. Efeknya, kamu jadi lebih sabar, tidak cepat terpancing, dan bisa berpikir jernih dalam situasi sulit. 4. Membantu tidur lebih nyenyak. Dengan pikiran yang lebih tenang dan tidak berisik menjelang tidur, meditasi membantu mengurangi insomnia dan membuat tidur lebih pulas. 5. Meningkatkan kesadaran diri. Kamu jadi lebih peka terhadap pikiran-pikiran negatif berulang, pola reaksi emosional, kebutuhan diri sendiri. Ini penting untuk pengembangan diri dan pola pikir sehat. 6. Baik untuk kesehatan fisik. Studi menunjukkan meditasi membantu menurunkan tekanan darah, mengurangi sakit kepala tegang, memperkuat sistem kekebalan tubuh. 7. Meningkatkan kualitas hubungan sosial. Karena kamu lebih tenang dan tidak reaktif, hubungan dengan orang lain pun menjadi lebih sehat dan penuh pengertian. 8. Meningkatkan rasa syukur dan makna hidup. Meditasi sering membuatmu lebih hadir di saat ini dan lebih menghargai hal-hal kecil. Ini memperkuat rasa syukur dan memperdalam makna dalam aktivitas sehari-hari. Bagaimana meditasi mengurangi stres dan kecemasan? 1. Menenangkan sistem saraf. Saat kamu bermeditasi dan fokus pada napas, tubuhmu mengaktifkan sistem saraf parasimpatik, sistem istirahat dan cerna yang memperlambat detak jantung, menurunkan tekanan darah, mengurangi ketegangan otot. Efeknya, tubuh merasa aman dan tenang, bukan waspada terus-menerus seperti saat stres. 2. Mengurangi aktivitas overthinking. Meditasi melatihmu untuk mengamati pikiran, bukan larut di dalamnya. Ketika kamu menyadari bahwa pikirannya adalah pikiran, kamu bisa melepaskan kecemasan lebih mudah. Contoh, aku menyadari aku sedang cemas, tapi aku tidak harus percaya semua yang kupikirkan. 3. Melepas ketegangan emosional. Meditasi menciptakan ruang antara stimulus dan respons. Artinya kamu tidak lagi langsung panik saat ada masalah. Kamu bisa merespons dengan lebih sadar dan tenang. Melatih konsistensi ketenangan. Semakin sering kamu bermeditasi, semakin cepat tubuh dan pikiranmu mengenali jalur tenang ini saat dibutuhkan. Ini seperti melatih otot pikiran. Makin sering digunakan, makin kuat. 5. Menurunkan hormon kortisol. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang bermeditasi secara rutin mengalami penurunan kadar kortisol, hormon utama penyebab stres, yang juga berdampak positif ke kesehatan jantung, sistem kekebalan tubuh, kualitas tidur. Kesimpulan singkat, meditasi bukan tentang lari dari stres, tapi belajar hadir bersama stres dengan kesadaran dan ketenangan. Melatih konsistensi ketenangan melalui meditasi adalah proses yang sangat bermanfaat, terutama untuk menjaga keseimbangan emosi dan mental dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah cara untuk melatih ketenangan secara konsisten melalui meditasi. Cara melatih konsistensi ketenangan dengan meditasi. Buat rutinitas harian, kunci ketenangan adalah konsistensi.
Cobalah untuk bermeditasi pada waktu yang sama setiap hari, baik itu di pagi hari, setelah bangun tidur, atau sebelum tidur malam. Mulailah dengan 5-10 menit sehari. Seiring waktu, kamu bisa memperpanjang durasinya. Tips, gunakan alarm atau reminder di ponsel untuk membantu membangun kebiasaan. 2. Fokus pada napas. Saat kamu meditas, fokuskan perhatian pada napas yang masuk dan keluar. Setiap kali pikiran mengembara tanpa menghakimi, kembalikan fokus ke napas. Napas adalah jangkar ketenangan. Semakin sering kamu melakukannya, semakin otomatis tubuhmu merasa lebih tenang. Gunakan teknik body scan. Body scan adalah teknik meditasi yang membantu untuk merasakan dan melepaskan ketegangan di tubuh. Mulailah dengan memperhatikan perasaan di ujung kaki dan perlahan naik ke kepala. Lepaskan ketegangan di setiap bagian tubuh saat kamu menyadarinya, membantu tubuh dan pikiran beristirahat dan lebih sadar dengan ketenangan fisik. Latih mindfulness dalam aktivitas sehari-hari. Meditasi tidak hanya terbatas pada waktu tertentu. Latih mindfulness atau kesadaran penuh dalam aktivitas sehari-hari. Saat makan, fokus pada rasa, tekstur, dan aroma makanan. Saat berjalan, rasakan setiap langkahmu dan napasmu. Saat berbicara, dengarkan dengan penuh perhatian. Gunakan waktu untuk reset. Kadang-kadang ketenangan bisa hilang seiring dengan kesibukan. Ambil waktu 1-2 menit di tengah hari untuk berhenti sejenak, fokus pada napas, dan mereset kembali pikiranmu. Manfaat. Ini menghindarkanmu dari menjadi terlalu terbawa stres dan membantu menjaga ketenangan sepanjang hari. 6. Tanamkan pola pikir ini hanya sebentar. Saat menghadapi tekanan atau kecemasan, ingatlah bahwa perasaan itu hanya sementara. Jangan berlarut-larut dalam perasaan cemas atau stres. Tarik napas dalam-dalam dan ingatkan diri bahwa semua akan berlalu dan kamu bisa tetap tenang. Afirmasi positif. Ciptakan afirmasi yang menenangkan, seperti aku tenang apapun yang terjadi, aku bisa menghadapi ini dengan ketenangan. Setiap napas membawa ketenangan dalam diriku. Manfaat. Afirmasi dapat membantu menanamkan pola pikir positif yang mendukung ketenangan. Bersikap sabar dengan diri sendiri. Ketenangan adalah hasil dari latihan berkelanjutan. Tidak ada yang sempurna, dan terkadang pikiran akan kembali mengembara. Ini adalah bagian dari proses. Terima dan lanjutkan latihan. Kesimpulan, melatih konsistensi ketenangan bukan tentang menghindari stres atau memaksa diri selalu tenang, tapi lebih tentang belajar untuk kembali ke ketenangan dengan sadar, kapanpun kamu membutuhkannya.